Ya, bicara soal pilkada. Pilkada di tengah pandemi memang memaksa calon kepala daerah melakukan kampanye secara terbatas. Tidak ada lagi pengerahan massa dalam jumlah yang besar. Dampak dari kampanye yang terbatas tersebut dinilai merugikan penantang karena sulit mengejar popularitas. Benarkah demikian? Bagaimana kemudian peluang petahana dan juga penantang? Apakah karena pandemi kemudian peluang keduanya tidak lagi sama begitu karena ada kesulitan untuk mengejar popularitas tadi. Kita akan coba bahas bersama dengan Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Kang Saan, selamat malam, Kang. Selamat malam, Baik. Mas Rehat. Dan ada Mas Ikram Masloman, peneliti LSI Dini JA. Mas Ikram, selamat malam. Selamat malam, Oke. Mas Renhard. Saya langsung ke Kang Saan dulu. Kang Saan, kalau kemudian pilkada di tengah pandemi ini dikatakan sulit untuk mengejar popularitas bagi penantang khususnya ya Kang ya. Bukankah kemudian kita tahu ada media yang bisa digunakan oleh para paslon, media sosial, teknologi daring, ruangnya bukannya masih sama ya Kang sebetulnya? Ya, kalau ruang sama kan, tapi dari sisi media sosial kan juga ada keterbatasan ya. Masyarakat yang menggunakan media sosial, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah untuk di level kabupaten, beda dengan di kota. Saya mempelajari bahwa mayoritas masyarakat dari beberapa hasil survei kita itu kan masih menghendaki yang namanya kampanye terbuka, walaupun di tengah suasana pandemi. Nah, ini juga menjadi problem sementara ruang kampanye ruang tatap muka itu sangat terbatas, sementara minat terhadap kampanye daring dengan menggunakan teknologi informasi juga masih kurang minatnya, dan sementara juga dari sisi penyelenggara juga saya lihat dorongan untuk paslon menggunakan Daring, teknologi informasi dari kampanye daring itu juga masih relatif belum maksimal kan itu. Nah, inilah yang membuat saya katakan bahwa dari sisi efek popularitas ini yang terkadang tidak berimbang. Karena memang petahana sudah punya modal popularitas yang jauh lebih lama ya, selama satu periode, sementara penantang itu kadang mereka maju dengan modal popularitas yang belum cukup memadai. Jadi persaingan ini tidak fair kan? Punya keterbatasan untuk mendorong agar popularitasnya menjadi lebih tinggi atau bisa mengejar petahana. Karena tadi ruangnya sangat terbatas. Oke, saya ke Mas Ikram. Mas Ikram, kalau tadi yang dikatakan Kang Saan ya soal menjadi terbatas dan menjadi sulit penantang untuk mengejar popularitas dari petahana karena tidak lagi kita menggunakan tradisi politik lama soal kampanye besar-besaran, konvoy dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh calon-calon penantang agar kemudian masih bisa mengerek popularitas dan juga tentu ujung-ujungnya adalah elektabilitas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, di masa kampanye sebenarnya kan startnya juga sama antara penantang dan petahana ya. Problemnya adalah ketika penantang itu dia tidak punya basis advokasi ya, kemudian tidak punya kerja-kerja politiknya cenderung terbatas pada masa kampanye, itu juga mungkin jadi problem ya. Tapi kan sebenarnya pada masa kampanye ini penantang dengan petahana cenderung sama ya, karena pertama hak-hak mereka sama. Petahana dengan aturan ya harus cuti dan ada PLH atau PLT yang nanti akan menggantikan mereka, itu saya pikir membuat petahana posisinya sama juga dengan penantang karena dia tidak bisa memaksimalkan ya apa yang menjadi infrastruktur, misalnya infrastruktur yang melekat pada dia, misalnya tentang publisitas sebagai kepala daerah ya. Problemnya memang bukan pada masa kampanye menurut saya ya. Problem popularitas dari penantang, tapi pada masa sebelum kampanye. Kita tahu bersama kan ibarat rumah 9 Desember ini, batu batanya kan sudah disusun semenjak 6 bulan, bahkan 1 tahun sebelum perhelatan pilkada itu dimulai ya. Jadi saya pikir memang di 6 bulan sebelum penetapan calon, memang penantang cenderung terbatasi ruang geraknya karena pertama ada PSBB ya misalnya. Kemudian berbeda dengan penantang juga dengan kekuasaan yang dimilikinya ya, tidak hanya soal
tidak hanya soal kewenangan dan sebagainya terkait anggaran misalnya, ataupun terkait citra diri ya sebagai bupati atau wali kota atau gubernur ya. Saya pikir juga kesadaran seorang penantang memisahkan dia sebagai seorang pejabat publik dan sekaligus sebagai seorang kandidat ini kan tidak semua juga bisa memisahkan. Kadang bahkan kalau kita lihat banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan petahana ya, dalam artian abuse of power dari segi pelibatan ASN misalnya, ataupun dari segi bantuan sosial yang juga mengikutkan citra diri. Saya pikir disitulah langkah yang tidak menguntungkan penantang ya. Tapi di satu sisi terkait bansos misalnya saya gambarkan, kalau petahana memberikan bansos itu kan mungkin digambarkan sebagai itu tanggung jawab sebagai pemerintahan. Ya, bantuan pemerintah. Betul, kalau penantang bikin misalnya bansos itu kan mungkin dilihat publik sebagai bentuk kepedulian ya, karena dikeluarkan dari. Cuman kan itu high cost ya saya pikir. Betul. Saya pikir memang soal aturan, memang Bawaslu juga tidak bisa menindak misalnya karena memang kan waktu itu belum pada masa kampanye ya, petahana belum menjadi kandidat. Saya pikir mungkin startnya di situ. Tapi kalau sudah pada masa pilkada, saya pikir posisinya sama antara petahana dan penantang aja. Kang Saan, kita break dulu. Setelah break saya akan coba tanya, bukankah kemudian penantang juga punya peluang misalnya soal bisa mengkapitalisasi isu COVID yang katakanlah ada satu daerah di mana kepala daerah petahananya mungkin tidak begitu maksimal, sehingga penantang seharusnya bisa lebih inovatif, bisa memunculkan isu-isu yang baru sehingga bisa menarik simpati dari masyarakat, meskipun peluangnya tadi Anda katakan secara popularitas agak kecil karena sulit untuk mengejar dari petahana. Tapi dibahas nanti. Kita jeda terlebih dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Kang Saan Mustafa. Terakhir Kang Saan, peluang penantang lalu bisa memainkan apa? Isu apa Kang Saan? Bukankah COVID-19 misalnya sebetulnya bisa dikapitalisasi ya sebagai pembaharuan misalnya atau isu yang ditawarkan kepada masyarakat, Kang? Ya memang itu bisa dikapitalisasi ketika ada seorang kepala daerah tidak mampu menangani COVID dengan baik. Tapi media untuk mengkapitalisasinya apa sekarang? Misalnya mereka akan menggunakan media sosial, misalnya daring. Tapi kan kita harus menyadari juga soal literasi digital masyarakat kita kan masih rendah. Ini problem ya, ketika paslon membuat konten-konten yang positif, kreatif, inovatif, ya, menarik, dan juga mengkapitalisasi terkait dengan soal penanganan COVID, itu problem di soal medianya. Nah sebenarnya rumusnya sederhana aja dalam kampanye dalam pilkada langsung ini. Kan yang pertama itu kan harus di tingkat popularitas harus tinggi. Dikenal, disuka, dipilih. Kalau dikenalnya rendah, pasti disukainya rendah. Kalau disukainya rendah, dipilihnya pun rendah. Jadi tapi tetap basis utamanya adalah dikenal dulu. Jadi dikenal itu harus mayoritas. Nah inilah yang menjadi sebenarnya problem bagi penantang itu, walaupun tadi Mas Ikram menyampaikan banyak hal yang bisa dilakukan, tapi sekali lagi itu problem utama bagi penantang ketika dia berhadapan dengan petahana. Jadi agak-agak nggak fair juga dong berarti pilkada di tengah pandemi ini, Kang Saan. Karena kan yang mau pemerintah juga tetap dilaksanakan. Ya menurut saya gini, problemnya itu kan gini, harusnya memang KPU tadi tidak hanya, sekarang kan alat peraganya dia dibatasi hanya buatan KPU saja kan yang boleh dipasang. Alat peraga di luar di selain penyelenggara kan nggak boleh. Nah sementara petahana itu kan udah pasang gambar sejak 5 tahun yang lalu kan. Jadi kalaupun sekarang dia menjadi PLT, tapi kan dia udah punya modal dasar popularitas, dia kan tinggal meningkatkan kesukaan dan kepemilihan aja, tidak perlu lagi membranding kan. Nah sementara si penantang itu perlu membranding diri, membranding citra diri dan sebagainya, dan itu memang perlu waktu, perlu ruang yang memadai untuk melakukan. Ruangnya sempit, sementara juga waktunya juga sangat mepet dan terbatas. Ini sekitar kurang dari sebulan lagi sudah pencoblosan ya Kang Saan. Saya ke Mas Ikram. Jadi kalau kemudian popularitas menjadi masalah bagi penantang sehingga keterpilihan juga menjadi sulit, apalagi sih dampak kalau kemudian popularitas ini menjadi rendah? Mungkinkah ini bisa ditarik ke partisipasi, antusiasme masyarakat untuk datang dan juga mencoblos pada hari H?
Oh ya, saya pikir memang ada kaitan ya, bahwa di pilkada ini selain tentang ketakutan tentang kesehatan masyarakat ya misalnya, tentang penyebaran COVID misalnya, walaupun ini sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, KPU dan sebagainya, bisa juga tentang tadi disebutkan Kang Saan bahwa semestinya tingkat partisipasi harus digenjot dengan aneka alat peraga atau bahan kampanye ya yang harus diperbanyak. Saya lihat memang ada beberapa yang di aturan ya ataupun yang secara aplikasi oleh KPU memang kurang merangsang ya tumbuhnya partisipasi itu dengan jumlah alat peraga yang terbatas dan sebagainya. Tapi menurut saya memang masih ada peluang bagi penantang ya, karena memang ada banyak juga varian kampanye lain misalnya yang bisa masuk dari rumah ke rumah misalnya ya, seperti bahan kampanye ya, tinggal seberapa kuat aja bahan kampanye ataupun aneka atribut ruang publik ya yang kemudian diciptakan sehingga nah kembali lagi ke masifnya tadi sama narasinya. Kalau penantang tidak punya narasi yang kuat ya kemudian penantang adalah mendelegitimasi petahana ya, bahwa petahana tidak berhasil dan sebagainya. Tinggal sejauh mana itu penantang bisa menjual ya bahwa dia berhak untuk ataupun harus dipilih gitu. Saya pikir itu Mas Renat. Jadi ini sebetulnya adalah lagi-lagi kembali ke soal strategi politik apa yang akan diambil oleh petahana dan juga penantang di 3 minggu menjelang pemilihan pilkada ini. Kita lihat bagaimana kemudian ini bisa sama-sama merangsang pemilih untuk bisa datang dan juga mencoblos di hari H dan juga memilih calon yang mereka inginkan. Terima kasih banyak Mas Ikrama Mas Loman, terima kasih Kang Saan Mustafa, terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini bersama dengan kami. Dan demikian CNN Indonesia Election pada malam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.